Oleh itu cerita-cerita yang dikarang-karang, dongeng-dongeng, supaya membuat audiens senang, kadang-kadang mengandung unsur-unsur yang setidaknya pertama memalingkan dari mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Kadang kita cerita tentang api neraka. Kalau dulu Imam Ibnul Jauzi, dia termasuk minal wa'adz ala sunnah, dia bercerita tentang neraka, tentang surga. Rata-rata yang hadir itu 30.000 orang, bahkan lebih. Semuanya menangis. Akan kontras sekali dengan ahli cerita di zaman sekarang. Orang ketika masuk neraka terbahak-bahak. Maksudnya cerita tentang ahli neraka, kita terbahak-bahak. Menurut kita, para pendengar dan para pemirsa sekalian, mana kesan ketakutan dari neraka atau rindu kepada surga kalau ceritanya hanya sekedar membuat orang tertawa? Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Andainya kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian pasti sedikit ketawa dan banyak menangis. Oleh itu ikhwani, para pemirsa dan para pendengar di 91,1 yang saya muliakan, itulah Imam Ibnul Jauzi tadi, kalau memberikan wa'adz, mau'izah, tausiyah bahasa sekarangnya, atau tablik akbar, ya menurut bahasa bid'ahnya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, ma'asyarul kiram, itu jemaahnya menangis. Sehingga dengan demikian, selepas itu ada yang sampai menyatakan taubat di majelis beliau sampai 2.000 orang. 2.000 orang menyatakan taubat. Apa sebab? Karena memang cerita tentang neraka bukan untuk digembirakan, dilawakkan, tapi untuk dihayati. Demikian juga tentang cerita tentang nikmat surga untuk dirindukan, bukan dijadikan segala mainan. Apalagi dengan mengarang-arang dongeng-dongeng yang didengungkan. Ya, kadang-kadang supaya orang, memang cara untuk menyampaikan dakwah betul, tetapi ada cara yang kadang-kadang diada-adakan, padahal cara yang ada dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam sudah sangat jelas. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah dengan kenyataan hari ini seperti yang diinginkan dulu oleh para khulafa, seperti yang diriwayatkan dari Umar dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa Umar menyatakan tidak boleh memberi mau'izah kecuali alim, kecuali orang berilmu. Makanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para khutbah, muatan ilmunya harus lebih banyak daripada muatan strategi. Atau misalnya misalnya dalam ilmu komunikasi dan dakwah, yang harus lebih banyak diberikan adalah muatannya adalah ilmu, bukan strategi-strategi. Strategi itu paling-paling 5%. Karena sekarang kalau kita strategi terlalu banyak, isinya nggak ada. Hasilnya apa? Makanya para ulama dulu, orang-orang dulu kenapa cepat terpengaruh? Sebab mereka mengatakan kami lebih banyak belajar dari cara syekh kami daripada bicara syekh kami. Mereka belajar dari cara syekh lebih banyak daripada bicara syekh. Oleh itu ikhwani fillah, dan kenyataan kita lihat hari ini, siapa yang berdakwah dengan tanpa dongeng, dengan ilmu, kemudian banyak caranya yang dipengaruhi oleh ilmunya, insya Allah akan lebih istiqamah dibanding dengan yang caranya lebih sedikit daripada bicaranya. Walaupun orang asyik melihatnya, tapi caranya tidak menggambarkan apa yang disampaikan atau apa yang disunnahkan Nabi SAW, kecuali hanya sekedar dongeng, legenda untuk memuaskan keinginan para pendengar. Ini tidak berhasil menciptakan orang-orang yang loyal,
yang sifatnya loyal pada Allah dan Rasul, dan tidak akan menyebabkan orang-orang akan meningkatkan istiqomah dalam beragama. Paling-paling dalam momen-momen tertentu. Bila ada acara momentum tertentu, ramai. Tapi dia ngajak ngaji, tidak mau. Bahkan diajak sholat aja payah. Oleh itu maka alhamdulillah sekarang orang sudah mulai melihat bahwa dongeng itu tidak begitu diperlukan dalam ini. Yang diperlukan adalah ilmu. Masih banyak dongeng-dongeng. Di antaranya ya macam-macam lah kalau kita baca dalam Haditsul Qusas Imam Suyuti atau kita Mawdu'at Imam Ibnu Jauzi dan lain-lainnya. Banyak kisah-kisah yang semacam tadi itu. Termasuk kisah-kisah yang sekarang Masya Allah jadi panutan orang. Misalnya kisah pergi haji, lalu tiba-tiba keluar Nabi dari kuburannya hanya untuk sekedar mencium kaki syekhnya. Subhanallah. Awak waktu itu sedang ada di Madinah tuh Ustaz. Kalau tidak salah saya sedang di Hayatul Alamiyah li Da'wati wa Ta'lim. Saya sedang di Waqi' waktu itu. Sempat Nabi keluar, tentu heboh lah Masjid Nabawi musim haji. Lalu mungkin akan dijawab, ini kan tak terlihat oleh orang. Ini alasan yang senantiasa dibuat dongeng lagi. Karena dongeng akan melahirkan dongeng-dongeng lagi. Karena memang tidak bisa dibuktikan. Sehingga kadang-kadang lebih ditinggikan daripada Nabi SAW. Akibat daripada dongeng-dongeng seperti ini, kadang-kadang syekh lebih ditinggikan daripada Nabi SAW. Sampai-sampai ada hari ini yang mengatakan, bila syekh jalan ke kiri, Nabi jalan lurus, maka ikuti syekh, tinggalkan Nabi SAW. Kadang-kadang dibuat pula gambaran, jalan lurus, becek, atau berlubang. Jalan syekh, mulus, belok kiri. Akhirnya belok orang ke kiri semuanya. Nanti depan ketemu lagi. Masya Allah kiram. Nabi mengatakan yang belok kiri kanan itu subulus syaitan. Nabi yang katakan itu subulus syaitan. Kalau subulus syaitan tak akan bertemu lagi. Itu hanya asumsi yang keliru berdasarkan ilmu yang kurang. Nabi sudah bikin garis di atas tanah. Ini jalanku lurus. Kiri kanannya terdapat subulus syaitan. Wa ala kulli babin sitarun murkha. Ada sitar-sitar murkha. Yaitu daun-daun kain-kain pintu yang dijuraikan. Dan saya kain pintunya ini transparan. Kalau pakai transparan pasti menggoda. Ya kalau terbuka langsung kan tidak begitu menggoda. Tapi pas transparan terdengar kecikikan di dalam dan sebagainya, nampak sekilas, ya sama. Orang kalau pakai transparan akan terasa lebih menarik daripada yang tertutup sama sekali atau terbuka semuanya. Makanya sengaja syaitan bikin seperti itu. Dan kata Nabi SAW, ini subulus syaitan. Jalan-jalan syaitan. Tapi dengan dongeng, subulus syaitan ini bisa menjadi jalan yang menyelamatkan. Subhanallah. Banyak aneh-aneh. Kadang-kadang orang menuntut ilmu, tidak perlulah terlalu lama. Cukup berapa bulan, nanti dengan makan buah tertentu, ilmunya langsung terserap ke dalam badan. Misal, dongeng-dongeng, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang seperti ini. Makanya ketika ada seorang syekh, sudah menyelesaikan kitab Tauhid, selama 3 kali sampai tamat. Beliau nak membaca kembali. Lalu seorang muridnya bilang, Syekh, ini sudah 3 kali kita tamatkan, Syekh. Tidak bosan kita. Awak sekali aja belum tamat sudah mulai, tidak ada kitab lain lagi katanya. Belum tamat lagi kitabnya. Nah, ini sudah 3 kali tamat, bosan. Wajar saja. Dia nak cari yang lain lagi. Lalu saya tidak jawab. Dia akan jawab dengan ujian. Pada dah terlupakan pula pertanyaan ini, Syekh datang ke majelis. Lalu dia bilang, terjadi kasus perzinahan di kabilah fulan. Ya, terjadi perzinahan di kabilah fulan. Mendengar itu semuanya, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Zina memang dosa besar, merusak keturunan, merusak tatanan masyarakat.
dan seterusnya. Apalagi yang namanya apa namanya Ustaz yang kemarin itu kan tidak dihinakan oleh Nabi katanya, tapi disuruh bunuh katanya. LGBT, namanya apa ya nyebutnya. Nah, apalagi seperti ini, merusak luar biasa. Betul. Auzubillah, semuanya pada komentar murid-muridnya. Akhirnya saya berikan nasihat. Nah, bagaimana jangan sampai terjebak dalam maksiat-maksiat seperti ini. Karena ini bergoyang aras rahman dibuatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aras yang makhluk paling besar. Ya bergoyang akibat perbuatan zina. Betul, berat. Dah terlupakan pula ini. Hampir terlupakan. Syekh datang lagi bawa berita. Di Kampung Sipulan ada pembukaan sasana pencak silat. Dan mereka peresmiannya dengan menyembelih ayam. Ternyata tanggapan tidak sedahsyat tanggapan perzinahan. Istilahnya tadi kan astagfirullah, auzubillah. Kurang, yani kalimat azimah, ghalidha. Keras. Tapi pas disebut menyembelih ayam buka sasana tinju, ternyata bagi mereka aman-aman saja. Mungkin pikirannya kenduri. Menyembelih ayam kan kenduri. Lalu Syekh akhirnya mengatakan, saya sengaja mengatakan berita itu. Kemarin ketika saya sebutkan cerita orang berzina, kalian luar biasa tanggapannya. Ya sama kita hari ini. Kalau cerita korupsi, Masya Allah, orasinya sampai ke jalan-jalan, ke lapangan. Kalau cerita tentang LGBT, sampai keluar kemana-mana. Media massa dan sebagainya. Tapi kalau cerita tentang syirik, ini jangan dibahas, memecah belah umat. Jadi Syekh mengatakan ketika saya bawa berita tentang ayam disembelih untuk membuka sasana pencak silat, kalian tenang-tenang saja, tidak seperti tanggapan tentang maksiat tadi. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar, menyembelih atas nama selain Allah atau berzina? Ternyata kalian walaupun sudah 3 kali belajar kitab tauhid ini, secara aplikasi kalian belum mengerti. Maka akan tetap saya ulang terus. Karena ini yang paling berharga dalam diri kita. Ini yang paling bernilai yang akan menjadi semuanya diberi nilai oleh Allah SWT. Bila ini tidak ada, tak ada nilai sama sekali dari amalan-amalan yang lain. Oleh sebab itu, kalaulah tauhid ini menyebar di masyarakat, maka dongeng-dongeng itu tak akan terdengar dengungnya lagi. Jangankan untuk dengung dalam din, di dalam kehidupan sehari-hari pun orang tidak akan senang mendengarkan dongeng-dongeng. Ya, tadi saya berjanji akan menjelaskan sifat-sifat waliur rahman dan sifat waliur syaitan. InsyaAllah Mas Syekh akan menjelaskan itu. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini kisah nyata. Bahwa selera masyarakat hari ini alhamdulillah sudah mulai bergeser dari senang mendengar dongeng kepada senang mendengar kaji. Ada seorang ustaz, karena ustaznya sudah meninggal, maka saya aman menceritakannya. Ya, aman menceritakannya. Karena beliau menceritakan ke saya tak akan sebut namanya. Beliau pernah mengisi sebuah pengajian di suatu tempat di sini, tapi agak jauh sedikit, agak ke pinggiran. Minta digantikan oleh seorang ustaz juga. Nah, ketika beliau kan ada dakwah, siap aja. Jauh Ustaz katanya. Enggak apa-apa Ustaz, saya siap. Karena saya lagi sehat dan sempat saya lakukan. Tapi amplopnya sedikit Ustaz ya. Mohon maaf nih ya. Sebenarnya tidak boleh pakai dana. Katanya tidak boleh ke dana ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Amplopnya sedikit cuma 75.000 katanya. Ustaz, saya berdakwah tanpa amplop pun siap. Tapi dikasih siap juga. Nah, itu cerita sih kan. Dikasih tidak ditolak, tapi tidak dikasih siap katanya. Subhanallah. Ini dia pergi. Selesai kajian, ya seperti biasalah Ustaz dikasih amplop Ustaz ya. Kayaknya tidak ada Ustaz yang dikasih amplop sekarang. Malu juga kita sebenarnya, tapi apa boleh buat. Jadi kaum muslimin dikasih amplop, dia lihat dia agak tebal sedikit. Jangan-jangan toko 10.000 isinya. Nah, ya karena kabarnya 75.
Tapi karena dia tidak terlalu mikir, dia pulang, pergi. Sampai di rumah, dia buka. Ternyata bukan 75.000, 500.000. Jauh sekali meningkatnya. Lalu Ustadz ini karena takut terambil hak orang lain, dia telepon pengurusnya ibu-ibu. Pengurusnya ibu-ibu nih. Bu, mohon maaf bu, ini amplop tidak saya beri nih bu. Takut dia nanti jangan-jangan harta untuk anak yatim kan. Atau kas masjid. Akhirnya, memangnya kenapa Ustaz? Terlalu sedikit ya? Enggak, betul nih 500 bu. Iya betul Ustaz, kalau masih kurang nanti kami tambah. Subhanallah. Padahal yang dulu, yang sebelumnya ngisi sudah 2 tahun ngisi di situ. Masya Allah rutin. Dikasih 75. Ini sekali langsung dikasih 500. Oleh sebab itu, Ustadz yang ini nih, yang tadi minta digantikan, mungkin salah beri itu. Coba sekali lagi katanya. Coba lagi sekali lagi. Pergi digantikan, dikasih lagi 500. Ya barangkali sudah berubah kebijakan ini. Balik lagi ke Ustadz yang lama. Ustadz yang lama, balik lagi ke 75.000. Akhirnya yang Ustadz kedua yang ini komplain. Ya, telepon ibu, bu. Ibu udah adil bu katanya. Kenapa? Si Fulan ibu kasih 500. Saya yang sudah lama, ini pegawai senior nih kan, ibaratnya pangkatnya sudah 4A sebenarnya nih. Ibu kasih hanya 75. Lalu ibu itu terus terang, mohon maaf Ustaz. Kalau Ustaz mengaji, lebih banyak ceritanya Ustaz. Sedangkan Ustaz tadi kalau ngaji banyak ilmunya. Banyak qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita itulah harganya Ustaz. Kalau ilmu ini harganya. Akhirnya malu sendiri itu. Artinya ternyata hari ini kalau meminjam istilah salah seorang kiai dari ujung Pulau Jawa yang sering mengatakan sekarang dia payah ngaji katanya. Kalau dulu ngaji apa aja kita bilang cerita pasti masyarakat langsung percaya. Nak dongeng, nak dengong dan sebagainya masuk. Tapi sekarang enggak. Ya sejak dakwah dia sebutlah ini fitnahnya. Lalu dia katakan payah kita ngaji. Atau sebut suatu masalah, dia tanya apa dalilnya. Wah sebut dalil, sahih apa tidak Ustaz katanya. Oleh sebab itu ikhwani, tentu saja kalau kita nak jadi dai, maka banyaklah mengoleksi, menghasilkan ilmu daripada menyiapkan cerita-cerita yang dikarang. Sebab dakwah itu, kalau sebagian ulama seperti Abdul Karim Zaidan dalam Usulul Dakwah mendefinisikan ad-da'watu huwa hiyaddin. Dakwah itu sebenarnya agama itu sendiri, itulah dakwah. Makanya ketika mendefinisikan dakwah, gimana cara dakwah? Pidato? Enggak. Ngajar? Tidak. Apa itu dakwah? Laksanakan agama ini dengan ilmu. Itulah dakwah itu. Makanya seperti tadi dikatakan, kami lebih banyak belajar dari caranya daripada bicaranya. Oleh itu, tak mungkin orang akan melaksanakan dengan yakin bila ilmunya tidak benar. Karena dia ragu. Maka benarkanlah jalan untuk ilmu, benarkanlah materi ilmu, dan amalkanlah secara benar ilmu. Insya Allah itu dakwah yang sesungguhnya, dan insya Allah kita tidak memerlukan dongeng-dongeng yang didengungkan dalam din kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dan disempurnakan oleh para masyayikh kita. Karena kalau saya lanjutkan terlalu banyak waktu yang saya habiskan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Saya kembalikan pada saudara Ray. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.